dan pastinya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak, semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Oke, semoga dengan berdoa diberi kelancaran dan mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana futuhal batin. Allahumma rzuqni fahman nabiyin wa ridal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Insya Allah kalian semua diberkahi oleh Allah sehingga nantinya kalian mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran, Bu Titin mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dengan melaksanakan 3M. Apa saja? Memakai masker, kedua, mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga, menjaga jarak. Ingat ya, dalam pembelajaran hari ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit corona. Nah, menambah semangat kita di pagi hari ini, mari kita teriakkan yel-yel pagi hari ini. Siap? Siap. 1, 2, 3. Semangat, sedia, berprestasi. Alhamdulillah kalian semua terlihat semangat dan pastinya ceria dan pastinya kalian akan menjadi generasi berprestasi. Nah, untuk menambah kita dalam semangat lagi, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di antara kita sebagai generasi muda, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Berjiwa patriot berarti siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Siap? Siap. Nah, rakyat Indonesia akan
kehidupan. Nah, selanjutnya coba perhatikan di sini ada sebuah gambar apa? Ini gambar apa anak-anak? Saya Bu, Ya apa? gambar perisai selama Pancasila. Ya pintar. Di sini ada sebuah perisai diapit oleh tangan yang bergandengan. Di dalamnya ada perisai yang ada simbol dari Pancasila. Coba perhatikan ada berapa simbol di sini, ada berapa gambar? Nah, coba yang tengah gambar apa ini? Bintang. Bintang merupakan simbol sila berapa? Yang pertama. Yang kedua? Merupakan simbol dari sila kedua. Yang ketiga? Merupakan simbol Pancasila sila ketiga. Terus yang keempat? Merupakan simbol Pancasila keempat. Yang kelima? Kapas merupakan simbol dari Pancasila sila kelima. Nah, coba sekarang di antara kalian apakah ada yang masih hafal Pancasila? Saya Bu, Oh ya, pintar, silakan hafal. Coba satu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan. Di zaman sekarang kalian masih hafal yang namanya Pancasila. Itu luar biasa. Nah, di dalam Pancasila pastinya mengandung nilai-nilai Pancasila. Nah, materi kali ini kita akan belajar bersama. Yuk, belajar nilai-nilai Pancasila dan membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Siap? Semangat? Tujuan pembelajarannya kita di sini dalam aspek sikap spiritual dan sosial. Yang pertama, meyakini atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menerima pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menunjukkan perilaku sikap tanggung jawab untuk mengembangkan sikap dan mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang keempat, menunjukkan perilaku sikap bekerja sama dalam masyarakat sebagai wujud mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk tujuan pembelajaran dari aspek pengetahuan dan keterampilan, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model PBL, di sini peserta didik dapat yang pertama menyimpulkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan benar. Yang kedua, membuktikan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan dengan terampil. Yang keempat, mengembangkan upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran hari ini adalah menggunakan pendekatan scientific learning dan TPACK. Yang kedua, modelnya problem based learning. Strateginya cooperative learning. Metodenya tutor sebaya, ceramah, dan diskusi menggunakan start, tanya jawab, dan penugasan. Langkah-langkah pembelajaran dalam PBL, yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam proses berdiskusi menggunakan metode STAR, nanti dalam metode STAR langkah-langkahnya yang pertama, kalian nanti saya bentuk kelompok secara heterogen. Di sini saya sudah pastikan ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, kemudian guru menyajikan
Sila. Nah, coba tadi yang dibacakan Mas Hafid, Pancasila itu ada 5, betul anak-anak? Nah, di dalam Pancasila pastinya mengandung 5 nilai. Apa saja anak-anak? Kerakyatan dan keadilan. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Di sini Bu Titin memberikan ada sebuah gambar yaitu simbol dari sila berapa? Pertama. Ada yang tahu makna dari sila pertama? Ya apa? Iya, di sini dalam simbol sila pertama yaitu bintang, kira. Nah, di sini maknanya adalah kita percaya terhadap Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, gambar apa ini? Lantai merupakan simbol Pancasila sila berapa? Maknanya sila kedua apa? Ya apa? Manusia mempunyai kedudukan atau derajat yang sama. Iya, di dalam simbol sila kedua ini maknanya kita sebagai manusia mempunyai hak asasi manusia dan mempunyai kedudukan yang sama. Kita tidak dibedakan. Yang ketiga, simbol sila berapa ini? Ketiga, gambar apa? Pohon beringin. Ada yang tahu maknanya? Ya apa? Kita harus bersatu. Iya, di dalam simbol dari sila ketiga pohon beringin ini maknanya kita menjadi negara yang bersatu. Diharapkan bangsa Indonesia tidak terpecah belah antara suku, golongan maupun agama. Yang selanjutnya, gambar apa ini? Merupakan simbol Pancasila sila berapa? Ada yang tahu maknanya? Ya, silakan. Ya, pintar, menjunjung tinggi asas musyawarah. Di dalam simbol sila keempat ini kita menjunjung tinggi asas demokrasi. Dalam berdemokrasi itu menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Selanjutnya, simbol sila berapa ini? Gambar apa? Ada yang tahu makna dari simbol pagi dan kapas? Ya. Mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Ya, pintar, mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Karena di dalam bunyi Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita beri tepuk tangan bersama. Pintar, cerdas semua, oke? Nah, selanjutnya upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir pengamalan Pancasila. Tadi kalian sudah menyebutkan makna sila pertama, percaya dan yakin adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila kedua, menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Sila ketiga, menjunjung tinggi persatuan. Sila keempat, menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Sila kelima, mewujudkan keadilan sosial, masyarakat adil dan makmur dan sebagainya. Nanti bukti-bukti pengamalan Pancasila silakan kalian lebih lengkap dibaca di link yang sudah saya berikan di materi. Untuk selanjutnya, materi yang kedua membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Coba perhatikan, kalian pastinya membiasakan perilaku nilai-nilai Pancasila
Rista? Apa? Membantu menyapu, oke? Membantu menyapu. Ada yang lain di lingkungan keluarga, membantu orang tua. Mbak Rista menyampaikan membantu orang tua. Yang kedua apa contohnya? Ada yang bisa di lingkungan keluarga kamu sering melakukan apa? Pembiasaannya? Ya, pinter. Memberikan pakan kepada hewan ternak. Iya, membantu orang tua memberikan pakan ternak. Suka ini ya, merumput ya. Pinter, tak acungi jempol. Ini adalah menunjukkan bukti kalian sebagai generasi muda, walaupun masih menjadi pelajar, tetapi masih rajin membantu orang tua. Saya beri jempol. Yang kedua, pembiasaan perilaku di lingkungan pergaulan. Coba di lingkungan pergaulan kalian, pembiasaan apa yang dilakukan kalian? Ya, Mas Efri. Iya, pinter, sering membantu teman yang kesusahan, itu luar biasa. Terus, yang di lingkungan masyarakat, pembiasaan apa yang dilakukan kalian? Contohnya, ya apa? Kerja bakti. Iya, pinter, kerja bakti, ya. Setiap hari Jumat biasanya ada kegiatan kerja bakti di lingkungan kalian masing-masing. Nah, kalian sebagai generasi muda harus siap selalu membantu kerja bakti, ya, gotong royong di lingkungan masyarakat. Itu merupakan bentuk pembiasaan yang luar biasa. Yang selanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya pembiasaan apa yang mulai kalian tanam sejak dini untuk bangsa dan negara? Pembiasaan apa? Saya Bu, Ya, Pak. kita sebagai pelajar harus belajar untuk memajukan bangsa. Ya, pinter. Dimulai dari belajar dengan giat untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu bagian dari pembiasaan baik, pembiasaan yang positif yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kalian semua sudah mempraktekkan. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, nanti dalam berdiskusi, ya, kalian akan mencermati sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, coba perhatikan videonya dulu. Nanti setelah menyaksikan video, kalian mengumpul atau berkumpul dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Siap? Siap. 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Berikut liputannya. Pancasila. Hari libur perayaan Pancasila. Ini hari lahirnya Pancasila. Dan hikmah. Karena Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu persatuan ketiga persatuan Indonesia, 4 rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang terus ya lupa. Tuhan yang Maha Esa. 2 manusia yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba dulu ya, boleh. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, terus 4 kerakyatan yang berdaulat hikmat dan menjadikan permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Pancasila itu juga arti masyarakat. Pancasila itu sebagai
hafal Pancasila. Coba menurut kalian apa akibatnya kalau tidak hafal Pancasila? Oh ya, siapa? Persatuan dan kesatuan bangsa akan lemah. Iya, persatuan dan kesatuan bangsa akan lemah pastinya. Pastinya kalau kalian semua, terutama rakyat Indonesia, sudah melupakan yang namanya Pancasila, Indonesia akan menjadi negara yang hancur. Negara Indonesia akan kehilangan karakter dan jati diri bangsa. Betul anak-anak? Nah, kemudian apa yang menyebabkan dari rakyat Indonesia, terutama ini yang terlihat tadi anak muda, tidak hafal Pancasila? Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia sebagian orang tidak hafal Pancasila? Ada yang tahu? Kira-kira apa yang menyebabkan orang tidak hafal Pancasila? Mas Devin tahu? Lalu mementingkan kepentingan pribadi ketimbang negara. Oh ya, pinter, penyebabnya itu kemungkinan yang pertama lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang pastinya sebagian rakyat Indonesia itu malu. Ada yang malu kalau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya malu disuruh menyebutkan Pancasila, tadi terlihat tidak percaya diri. Tidak percaya diri kalau kita menjadi bagian dari Pancasila. Di antara kalian semua tidak ya? Tidak. Yang pastinya kalian semua menjadi generasi yang cinta Pancasila. Kemudian selanjutnya Indonesia, ini permasalahan yang sangat tajam. Bangsa Indonesia akan menghadapi generasi emas, yaitu pada tahun 2045 ketika Indonesia berusia genap 100 tahun akan terjadi revolusi besar pada negara ini. Kemajuan dan perkembangan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat. Bukan tidak mungkin semakin canggih teknologi, semakin mudahnya pengaksesan internet, semakin bebas pula kebudayaan dan pembiasaan negara asing masuk ke Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia khususnya generasi muda lupa pada nilai-nilai Pancasila dan tidak menutup kemungkinan generasi muda di masa depan memiliki karakter yang bebas, apatis dan individualis. Nah, inilah adalah permasalahan konkret yang harus kita persiapkan, yang harus kita cari solusinya untuk jangka masa yang akan datang. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian saya nanti bagikan jurnal, dan jurnal juga bisa diakses di internet. Untuk link sudah saya bagikan. Silahkan kalian berkumpul dalam kelompok. Kelompok kalian sudah saya tentukan. Silahkan bergabung. Untuk selanjutnya di dalam berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang terjadi, saya bagikan LKPD. Kemudian kalian disiapkan buku, disiapkan HP untuk mengakses internet, dan juga minta bantuan di
Silahkan kalian baca LKPD-nya, jangan lupa baca petunjuk pengerjaannya. Di situ saya sudah sediakan jurnal, kemudian LKPD, dan ada gambar dari pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian foto, kemudian tempel pada lembar kerja. Untuk kelompok 1 dari ujung, kelompok 2 sini bergabung dengan ini, kelompok 3 ini bergabung kelompok 4 ini. Silakan kalian mulai kerjakan. Diberi waktu 15 menit dari sekarang.
Guna permasalahan yang terjadi dalam video yang berjudul Pancasila pada generasi milenial. Ya. Jawaban A. Generasi muda tidak hafal Pancasila. B. Generasi muda tidak mengetahui makna Pancasila. C. Generasi muda tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, silakan. Ada kelompok lain yang akan bertanya? Ya, silakan. Mas Solusinya Ridwan. apa untuk memecahkan masalah itu? Solusinya apa? Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pintar Mas Vicky tadi menyampaikan untuk solusi menyelesaikan permasalahan anak yang tidak hafal Pancasila dengan kita membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada yang lain? Tidak? Cukup jelas? Beri tepuk tangan buat Mas Vicky. Waalaikumsalam. Untuk kelompok selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk perwakilan Mas Rifan. Mas Rifan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Simpulkanlah penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial dan berikan upaya menyikapi lunturnya nilai-nilai Pancasila. A. Kurangnya pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja. 2. Nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik. 3. Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah maupun masyarakat. 3. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Kenakalan remaja juga termasuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. 4. Efek globalisasi. Oh ya, silakan ada yang ingin bertanya dari kelompok 3 dan 4 atau 1 mau bertanya untuk kelompok 2. Sudah cukup jelas? Jelas? Tidak ada yang menanggapi? Tadi disebutkan oleh Mas Rifan, lunturnya nilai-nilai Pancasila diantaranya dari efek globalisasi. Kira-kira menurut kalian efek globalisasi itu efeknya yang bagaimana? Anak-anak muda zaman sekarang itu kebanyakan apa toh? Bermain game, bermain HP, internet, ya, sehingga untuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila itu luntur karena disibukkan dari kebanyakan mengakses internet, tapi yang tidak dimanfaatkan positif, malah digunakan untuk game, tidak untuk mengakses materi, ya kan? Ya, silakan ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada? Kita beri tepuk tangan buat Mas. Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan perwakilan Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 3. Simpulkan upaya yang dapat dilakukan generasi muda untuk membuat perubahan untuk mempersiapkan tahun 2045. Dengan A. Dengan menggunakan pemikiran kritis. B. Membuat inovasi baru tentang budaya Indonesia dengan memanfaatkan media sosial atau internet dalam pelaksanaannya. C. Memanfaatkan alur informasi untuk membiasakan dan mengenalkan nilai-nilai karakter Pancasila kepada lebih banyak orang melalui media sosial. Oh ya, ada yang ingin bertanya ini upaya yang dilakukan generasi muda untuk mempersiapkan generasi emas dengan memanfaatkan teknologi media sosial. Contoh yang bisa kalian lakukan apa? Ada yang bisa menanggapi? Kalian menggunakan media sosial itu digunakannya untuk apa? Mencari informasi. Nah, memanfaatkan dari media sosial itu untuk mencari informasi yang pastinya positif, memberikan pesan moral kepada masyarakat melalui WA
hoak, ya, tidak yang palsu, informasi yang palsu itu bagian dari upaya kalian untuk menjadi generasi yang siap menghadapi revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan media sosial. Contohnya apa tadi? Memberikan informasi yang benar, valid dan tidak hoax. Ya, nah sehingga kalian menjadi generasi yang berkarakter, generasi yang jujur, generasi yang baik, yang pasti berakhlakul karimah. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada, silakan duduk, beri tepuk tangan buat Pak Andur. Terakhir, kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu juga kegiatan yang menunjukkan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gambar 1, sholat berjamaah. Pembiasaan pengawalan sila 1 dengan sholat berjamaah. Manfaat kegiatan tersebut adalah menambah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gambar 2, menyantuni orang yang tidak mampu. Pembiasaan pengawalan sila kedua dengan memberikan santunan. Manfaat kegiatan tersebut adalah berbagi kepada sesama. Gambar 3, gotong royong. Pembiasaan pengawalan sila ketiga dengan kerja bakti atau gotong royong di masyarakat. Manfaat kegiatan tersebut adalah pekerjaan dari lingkungan. Gambar 4, yaitu pemilihan ketua OSIS. Pembiasaan pengawalan sila keempat dengan pencoblosan atau pemilihan. Manfaat kegiatan tersebut adalah memberikan kebebasan untuk berpendapat. Gambar 5, menabung. Pembiasaan pengalaman sila kelima dengan menabung untuk kehidupan masa depan yang lebih cerah. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Sudah? Sudah ada, silakan duduk, beri tepuk tangan. Setelah kalian berdiskusi, mari kita refleksi bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Tadi sudah dibacakan hasil diskusinya. Manfaat dari pembelajaran hari ini kira-kira apa, anak-anak? Ya, Bu. Ya, apa? Kita tambah ilmu dan dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pinter. Kita manfaatnya dalam mempelajari materi ini, kita lebih memahami ternyata penting yang namanya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua apa manfaatnya? Ya, Kita jadi tahu sebagai generasi milenial, kita harus menjadi generasi yang berkarakter, generasi yang mengamalkan Pancasila. iya, pinter, ya. Nah, manfaatnya dari pembelajaran hari ini, kita menjadi generasi milenial itu harus menjadi generasi yang berkarakter, yang pastinya generasi yang siap untuk menghadapi revolusi 4.1 dengan siap menjadi generasi yang maju, generasi yang berprestasi, generasi yang siap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anak? Siap. Ada yang belum jelas materi pembelajaran hari ini? Tidak ada? Nah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Kita mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Iya, tadi kita belajar bersama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ada berapa nilai Pancasila? 5. Apa saja? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kesimpulan yang kedua apa? Kita membiasakan perilaku sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tadi kita mempelajari tentang pembiasaan perilaku
mendapat skor tertinggi berarti kalian mendapat reward dari hasil pembelajaran hari ini. Silahkan mulai mengerjakan. Waktu 5 menit karena hanya 5 soal, masing-masing 5 soal. Saya cek untuk hasilnya. Kalian alhamdulillah untuk kelompok 1 mendapatkan poin 5. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 mendapatkan poin 5. Kelompok 3 mendapatkan poin 4. Kelompok 4 mendapatkan poin 4. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua ya. Kalian bisa mengerjakan soal semua. Ada beberapa anak yang masih salah satu, tidak apa-apa. Untuk selanjutnya bisa diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Siap anak-anak? Nah, untuk tugas minggu depan, rencana tugas minggu depan, kalian adalah praktek pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila secara individu di rumah, didampingi tutor kalau kalian kesulitan, dan dikembangkan sesuai kreasi masing-masing berdasarkan LKPD yang diberikan. Nah, kalian dalam pembiasaan silakan difoto kegiatan kalian di rumah, kemudian ditempel di LKPD dan diberi penjelasan. Siap? Laksanakan? Nah, untuk pertemuan minggu depan dipersiapkan akan diadakan tes sumatif. Nah, kalian harus mempersiapkan diri dengan belajar. Silahkan kalian persiapkan diri untuk pelaksanaan tes sumatif. Siap? Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang masih kurang paham? Tidak. Nah, untuk pembelajaran hari ini kelebihannya apa anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah ada kelemahan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah sempurna. Kalian semua aktif semua. Yang pastinya konsentrasi dalam belajar. Yang pastinya saya doakan semua kalian menjadi generasi-generasi yang berprestasi, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang berkarakter dan cita Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.